Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Arif diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk membebaskan 3 petinggi perusahaan sawit yang terlibat dalam kasus ekspor ilegal. Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada Jumat malam 11 April 2025. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen yang diduga terkait dengan kasus suap ini. Penyidik Kejagung menduga telah terjadi penerimaan suap atas putusan PN Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara ekspor crude palm oil atau CPO untuk korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selain Arif, Kejagung juga menetapkan 3 orang tersangka lainnya, yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, kuasa hukum korporasi Marcella Santoso, dan seorang advokat berinisial AR. Menurut informasi yang diperoleh, suap tersebut diberikan agar Arif mempengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani oleh Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan. Selain Arif, 3 hakim lain di pengadilan yang sama juga diduga menerima bagian dari suap tersebut. Masing-masing menerima sebesar 22,5 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Direktur Penyidik atau Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Kohar dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Gedung Kejagung pada Sabtu 12 April 2025 dini hari. Keempat tersangka diduga terlibat mengatur perkara yang dihadapi oleh ketiga korporasi tersebut supaya mendapatkan putusan lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU atau ONSLAM. Berdasarkan putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2025. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPO. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi persnya pada Sabtu 12 April 2025 menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini, ujar Firly. Profil singkat Muhammad Arif Nurianta menunjukkan bahwa ia telah menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan sejak tahun 2023. Sebelumnya, Arif pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bandung dan dikenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak baik dalam penanganan perkara-perkara besar. Muhammad Arif Nurianta dilantik menjadi Ketua PN Jakarta Selatan menggantikan Saud Maruli Tua Pasaribu pada Kamis 7 November 2024. Arif dilantik Ketua Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta, Heri Swantoro menggantikan Saud Maruli Tua dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Modern. Pria kelahiran Bangkinang, Riau itu telah menempati sejumlah jabatan penting sejak berkarir di lingkungan peradilan, antara lain PN Karawang, Wakil Ketua PN Bangkinang, Ketua PN Tebing Tinggi, dan Ketua PN Purwokerto. Sebagai seorang hakim, Arif Nurianta telah menangani banyak kasus yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum terhadap anggota Front Pembela Islam atau FPI bersama 2 hakim anggota yakni Andri Widyo Laksono dan Elvian. Arif memvonis lepas 2 terdakwa polisi penembak Laskar FPI yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, ujar Hakim M. Arif Nurianta di PN Jakarta Selatan pada Jumat 18 Maret 2022 lalu.
Hakim juga menitahkan untuk melepas 2 terdakwa dari tuntutan dan mengembalikan barang bukti ke penuntut umum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di lembaga peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Praktik suap di lingkungan peradilan tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. KPK telah menahan Arif dan ketiga hakim lainnya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman maksimal adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak agar KPK mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kasus ini juga menjadi momentum bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas hakim dan sistem pengawasan internal di lingkungan peradilan. Langkah-langkah preventif dan penegakan disiplin yang tegas diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. KPK berkomitmen untuk terus memberantas korupsi di semua lini, termasuk di lembaga peradilan. Kasus ini menjadi bukti bahwa tidak ada satupun pejabat yang kebal hukum dan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan dan pemerintahan yang bersih.